Podcast Polda Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Polcast. Polisi punya podcast Polda DIY. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Pak Kombes Pol Burhan Rudi. Beliau adalah Direktur Kriminal Umum Polda DIY. Tentu sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pak Kapolri melalui program presisinya banyak menyasar di semua lini atau di semua satker Kepolisian Negara Republik Indonesia ini. Semua satker melaksanakan kegiatan presisinya Kapolri, termasuk Direktorat Kriminal Umum. Apa saja yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda DIY, kita bersama-sama ngobrol dengan Pak Direktur. Pak Dir, ini berkaitan dengan program presisinya Kapolri. Apa sih yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Kriminal Umum ini yang dirasakan oleh masyarakat? Baik, terima kasih Pak Kabid. Saya sebelum memperkenalkan diri, nama saya Burhan Rudi Satria, pangkat Komisaris Besar Polisi, jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Akhir-akhir ini setelah pergantian Kapolri, maka kita disibukkan dengan program prioritas Kapolri, di mana kita diberi waktu ada 30 hari, 60 hari, 100 hari, dan berikutnya. Kemudian untuk bidang reserse kriminal umum sendiri, ada dua aspek yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama adalah aspek internal, di mana ini lebih banyak ke penguatan sistem, mulai dari peningkatan kemampuan penyidik yang diikuti dengan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk keperluan sekolah dan sebagainya di luar sekolah kepolisian. Kemudian pembenahan sistem manajemen penyidikan, kemudian juga pembenahan beberapa mekanisme penyidikan yang perlu dibenahi untuk lebih menyimpelkan. Kemudian yang keluar, kita banyak kepada program misalnya pengungkapan kasus kejahatan jalanan. Ini lebih banyak ke, kalau di kita ini curat, pencurian dengan pemberatan, curas, pencurian dengan kekerasan. Kalau di Jogja ini kebanyakan ya curat itu pencurian di kos-kosan, kemudian juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor, kemudian pencurian ya benda-benda di rumah lah gitu. Kalau curas mungkin ada perampasan handphone atau apa kalau Jogjanya. Kemudian juga kita kemarin mengejar beberapa kasus yang menjadi atensi perhatian publik, Pak Kabid. Yogyakarta ini umumnya yang menjadi perhatian publik itu kasus-kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak, terutama kekerasan yang menggunakan senjata tajam, kemudian dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu dari beberapa, katakanlah geng-geng anak sekolah gitu kan. Nah itu yang kemarin kita kejar. Kemudian juga kita menangani kasus mafia tanah. Kemudian juga kita menangani kasus-kasus yang sifatnya korbannya itu kelompok rentan atau yang berorientasi kepada gender. Nah ini kemarin sudah kita tangani, ada beberapa target yang bisa kita kejar, termasuk misalnya kasus kejahatan jalanan, itu targetnya kemarin kita 15 kasus ya bisa kita selesaikan semuanya. Kemudian yang menjadi perhatian publik ini 10, alhamdulillah bisa kita selesaikan semuanya. Menarik berbicara tentang yang internal tadi, ada penyidikan ya. Apakah ini juga mengikuti zaman, karena ini kan sudah zaman teknologi yang semuanya serba elektronik, serba teknologi informasi lah. Apakah ini artinya nanti misalnya ketika orang menanyakan, Pak ini kasus saya sampai di mana, apakah dengan cepat kepolisian bisa menjawab, Pak? Bisa, Pak Abid. Jadi nanti mungkin dalam 100 hari ini akan ada launching yang namanya SP2HP online. Salah satunya adalah ketika kita mau menjadi seorang pelapor, maka kita akan bisa melihat tindakan-tindakan apa sih yang sudah dilakukan oleh seorang penyidik terhadap laporan yang dibuat oleh si pelapor ini.
apakah ini dijalankan oleh penyidik mulai dari mungkin memanggil seseorang, memanggil ini, memeriksa ini, itu nanti akan bisa terlihat semua di manajemen penyidikan itu. Sehingga istilahnya tidak perlu datang secara fisik, nah kok ini bagaimana perkembangannya atau mungkin membuat pengaduan dan sebagainya. Cukup nanti bisa melihat dari mekanisme SP2HP online itu, melihat perkembangan penyidikan dari kasus yang dilaporkan tersebut. Itu semua orang bisa mengakses itu? Pelapor. Pelapor? Oh, Iya. pelapor saja ya? Iya, hanya pelapor Oke. saja. Jadi sedulur Jogja ada namanya Manajemen penyidikan. manajemen penyidikan. Programnya nanti ada SP2HP. Programnya SP2HP online. Iya. Nah, dalam jadi beberapa hari ketika ke depan mungkin akan dilaunching. ketika sedulur Jogja ataupun dimanapun Anda berada mempunyai permasalahan yang Anda laporkan di kantor polisi, maka Anda tidak perlu bertanya lagi secara langsung ke kesatuan atau ke Polres atau ke Polsek atau ke Polda. Anda cukup mengakses melalui SP2HP online. Dan juga tidak perlu lagi bertanya di medsos karena bisa langsung tanya di situ. Begitu ya Pak Dir ya? Iya. Namun yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa tentu saja kita tidak bisa membuka tentang materi penyidikan, Pak Abid. Karena ini kan termasuk informasi yang dikecualikan. Nanti kan materi penyidikan itu akan kita buka ketika proses persidangan. Iya. Jadi mungkin yang bisa diakses adalah apakah tindakan penyidik yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Nanti akan ketahuan nih, oh penyidiknya malas, penyidiknya nggak melakukan tindakan apapun, ya nanti akan ketahuan. Nah itu silakan aja nanti dilakukan komplain. Tapi dengan adanya itu relatif memacu kita untuk lebih transparan kepada masyarakat, dalam hal ini pelapor, dan juga istilahnya bagaimana caranya seorang pelapor bisa setidaknya secara psikologis terlibat bahwa oh saya bekerja dipantau oleh seorang pelapor, diawasi oleh seorang pelapor. Tujuannya baik sih, bukan untuk masalah kita. Sehingga paling tidak ini program ini memacu para penyidik untuk bekerja lebih teratur, lebih giat, dan lebih memberikan kepastian hukum pada para pelapor. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa rasa dari pelapor terlibat dalam penyidikan itu dibangun dengan sistem ini. Betul begitu ya Pak Dir? Konsepnya hampir seperti itu. Jadi istilahnya saya melapor, ini ternyata sudah dilakukan pemanggilan saksi, sudah melakukan pencarian barang bukti, sudah melakukan olah TKP, kemudian sudah berkoordinasi dengan instansi lain, misalnya terlibat dengan masalah pertanahan, kemudian mungkin dengan laboratorium forensik, kemudian mungkin dengan kementerian yang lain selain kepolisian. Nah itu istilahnya pelapor ini nanti mungkin direncanakan bisa memantau seperti itu. Ya, kita tunggu sedulur Jogja. Launchingnya ya memang dalam waktu dekat ini akan segera dilaunching, dan supaya masyarakat juga segera bisa menikmati layanan Polri yang satu ini. Nah, berlanjut kepada yang eksternal Pak Dir, ada target-target yang sudah ditentukan oleh pimpinan atau oleh jajaran dari pusat tentang pengungkapan kasus selama 100 hari program Kapolri ini. Itu sejauh ini apa ada kesulitan atau tidak? Sejauh ini kesulitan ada, tapi relatif tidak berat. Justru kadang-kadang beratnya itu begini Pak Afid. Polisi ini kan reserse ini salah satu kunci keberhasilan itu adalah saksi. Nah, di beberapa kasus kejahatan jalanan, terutama seperti yang kasus-kasus menonjol ya, seperti kasus klitih kalau orang sudah bilang, kemudian kejahatan yang sifatnya di jalanan seperti jambret apa segala macam itu, keengganan masyarakat untuk menjadi saksi ini kadang-kadang membuat kami agak sulit. Karena kan misalnya kan begini, ada orang yang begitu jelas menyaksikan tapi kemudian menyembunyikan dirinya gitu loh. Saya tidak tahu apa-apa Pak, saya tidak. Padahal kan kalau saja masyarakat itu mau terbuka kepada kita, Pak, saya tadi melihat peristiwa ini, yang saya lakukan ciri-cirinya, yang saya lihat ciri-cirinya seperti ini, tentu itu akan lebih memudahkan kami untuk melakukan pengungkapan kasus. Memang kendala terbesar itu biasanya adalah minim saksi di kasus kejahatan jalanan. Kenapa saksi itu minim? Karena pelaku ini pasti cenderung mengambil area yang sepi, kemudian area yang jauh dari jangkauan masyarakat. Kemudian kalau yang di kejahatan jalanan yang seperti klitih itu, pelaku pasti cenderung menghindari
titik keramaian yang ini ketika dia akan menyerang kelompok lainnya seperti itu. Jadi ini yang kadang-kadang menyulitkan kita. Kemudian juga beberapa peristiwa terakhir itu pasti kecenderungannya berlangsung setelah jam 12 malam, antara jam 12 sampai jam 5 pagi di malam libur. Nah ini kan lalu lintas sudah mulai sepi. Ya memang itu kayaknya kesempatan yang ditunggu oleh para pelaku ini. Sehingga itu kadang-kadang menyulitkan kita untuk ini, untuk mencari saksi dan juga pengungkapan kasus. Mungkin saran kita sih kepada pemerintah daerah ini supaya mulai merubah pola pikir. Kalau dulu CCTV itu digunakan untuk memantau arus lalu lintas, maka sekarang sepertinya sudah harus mulai dirubah polanya, tidak hanya sebatas memantau arus lalu lintas, tapi juga mulai untuk keperluan pengungkapan kasus-kasus kejahatan. Contoh yang paling menonjol itu kalau terjadi kejahatan misalnya di area Jalan Wates dari Gamping ke barat itu sangat sulit, Pak Kabid. Pertama, penerangan jalannya minim. Yang kedua, jalurnya sangat luas, kecepatannya tinggi. Yang ketiga, CCTV di situ masih sangat minim. Sehingga ini kadang-kadang menyulitkan kita. Ring Road Barat itu juga seperti itu, yang dari Demak Ijo ke utara itu penerangannya minim, CCTV-nya juga sedikit sekali. Sehingga beberapa kasus yang di situ cukup membuat kita harus bekerja ekstra keras untuk melakukan pengungkapan itu. Oke, jadi memang pekerjaan polisi khususnya reskrim ini sebenarnya sulit ya, salah satunya tadi faktornya adalah dari saksi ya. Saksi, kemudian juga infrastruktur pun saya kira juga mendukung terhadap pengungkapan sebuah kasus. Tentu ini menjadi tantangan kita, tantangan Polri, tantangan pemerintah daerah untuk bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ada lagi program yang presisinya Kapolri yang bisa disampaikan Pak Dir? Kalau yang bisa kita sampaikan lagi adalah masalah mafia pertanahan. Sebenarnya di Jogja ini banyak, tapi maksudnya tidak sampai level mafia seperti yang heboh di TV yang kerugian sampai miliaran, tidak. Tapi mungkin nilainya kecil tapi sangat berharga bagi orang Jogja. Ini beberapa orang kasus pertanahan Jogja itu beli tanah 100 juta, 200 juta, tapi faktanya tanah itu tidak ada. Atau tanah itu ternyata tidak pernah dilunasi oleh si maklar apa segala macam. Kemudian juga proses peralihan tanah yang sifatnya terjadi tindakan-tindakan ilegal seperti sertifikat palsu. Nilainya mungkin juga nggak seberapa kalau dibanding dengan mafia yang ada di daerah lain yang cukup heboh beritanya sampai miliaran, sampai ratusan miliar bahkan. Tapi ternyata itu cukup besar buat orang Jogja nilainya. Nah ini perlu satu kehati-hatian untuk masyarakat menghadapi seperti ini. Contoh mau transaksi jual beli tanah itu ya harus dipastikan dulu tanahnya di mana, fisiknya harus dilihat dulu, dicek ke BPN, ini kepemilikannya punya siapa. Nah, kadang-kadang masyarakat kita ini agak males gitu loh. Nanti begitu mau proses selanjutnya tidak bisa baru bingung gitu loh. Bahkan beberapa kasus orang beli tanah tidak tahu lokasinya sebenarnya di mana, hanya ditunjukkan peta. Ini tidak boleh terjadi. Nah, ini masuk menjadi program prioritas kita untuk penanganan penyelesaian kasus-kasus mafia pertanahan seperti itu. Sudah ada beberapa juga yang kita proses itu. Ada salah satu tersangka itu yang mungkin keterlibatan tentang jual beli tanah yang tidak beres ini, laporan polisinya sampai ada 7 atau 8 itu. Ya alhamdulillah bisa kita ungkap semuanya sih gitu. Seperti itu. Jadi dia misalnya DP rumah orang, tanah orang, hanya DP-nya mungkin 10 juta, 15 juta. Kemudian dia jual lagi ke orang lain. Tapi ternyata ini nggak pernah diberesin sama pemilik awal. Ya kan kasihan pembeli berikutnya ini kan. Nah yang seperti ini harus betul-betul kita waspadai. Terakhir Pak Direktur, apa pesan Anda untuk masyarakat terkait dengan program presisi Kapolri dan juga pesan untuk jajaran anggota jajaran di Reskrim? Monggo Pak Dir. Siap Pak Kabid. Pertama, dari sebagian kasus kejahatan jalanan yang kita tangani, satu, banyak masyarakat yang teledor. Ketika di traffic light mengeluarkan handphone, kemudian menerima telepon atau berkomunikasi dengan telepon, ini memancing pelaku. Oh, si A itu jadi target. Kenapa? Karena ketika dia menelpon di traffic light ketahuan, oh, handphonenya harganya segini, mereknya ini. Akhirnya dikejar sama pelaku, ditunggu sampai daerah yang sepi. Ini, nah ini memancing. Sehingga sebisa mungkin kalau mau berkomunikasi dengan telepon ya jangan di jalan. Di samping itu juga membahayakan orang lain karena nanti kalau terjadi kecelakaan lalu lintas pasti fatal. Kemudian yang kedua,
di kasus curanmor, beberapa peristiwa terakhir ada 4 laporan polisi itu kasusnya apa? Kuncinya ditinggal. Saya cuma beli rokok pak, saya cuma beli ini pak di Indomaret, tapi ditinggal kuncinya. Ya itulah kesempatan pelaku untuk mengambil kendaraan tersebut. Itu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, khusus untuk kasus-kasus yang kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak atau mungkin katakanlah kalau juga kelitih, ini harus menjadi atensi orang tua semuanya. Sebagian besar kasus kelitih, bahkan mungkin 90%, pelaku kejahatan jalanan khususnya kelitih itu menggunakan sepeda motor, padahal dia belum berumur 18 tahun yang cukup untuk memiliki SIM. Disinilah peran orang tua ketika membiarkan si anak menggunakan sepeda motor. Karena sampai sekarang belum pernah kita temukan, Pak Abid, kasus kelitih ngepit itu orang tahu. Semuanya pasti menggunakan sepeda motor. Belum pernah kita temukan kasus kelitih menggunakan sepeda MTB, tidak ada. Itu. Tapi semuanya menggunakan motor. Artinya di sini kita harus melihat peran orang tua ini sangat penting. Yang kedua, wajarkah anak di bawah umur jam 2 pagi, jam 3 pagi ada di jalanan? Kemana orang tuanya? Ini kan hal yang perlu menjadi atensi kita semuanya. Artinya tidak mungkin polisi bekerja sendirian mengingatkan, gue jam segini kudu mulai. Tidak bisa, ini peran orang tua sangat penting. Yang ketiga, sebagian besar pelaku kelitih pasti dipengaruhi minuman keras atau obat-obat terlarang. Harganya murah, di mana-mana dia mungkin nyarinya juga gampang. Tapi sekali lagi, kalau orang tua care terhadap anaknya pasti bisa mempelajari perilaku si anak. Yang terakhir, sebisa mungkin kampung-kampung di lingkungan kita ini tahan terhadap lingkungan tersebut. Dalam artian apa? Kalau misalnya melihat anak-anak sudah kelihatan menyimpang mulai dari mabuk ini, ya diingatkan, ditegur, ditanya orang. Artinya nek wong Jawa kudu ngaruhke. Orang kalau dikaruhkan jadi pekewuh Pak Kabid. Nah, jangan kita cuek-cuekan itu loh. Udah tahu di tempat kita ada anak-anak yang nggak beres, dibiarin aja, jangan itu loh. Yang terakhir, bersedialah menjadi saksi ketika melihat sebuah kejahatan, karena ini sangat penting untuk proses pengungkapan sebuah perkara. Ya, saya kira obrolan kita dengan Pak Dirkrim tentang program presisi Kapolri cukup. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Dir tentang hal yang lain. Dan satu hal yang perlu kita pahami bersama, bersedialah menjadi saksi, karena bisa saja ketika Anda bersaksi itu akan menghentikan langkah-langkah kriminal berikutnya. Jadi itu peran yang harus kita ambil bersama-sama. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.